Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita mau lebih lagi mencari Tuhan, mendekatkan hati kepada Dia. Saudara, pada saat kita memuji menyembah Dia, maka hati kita dekat dengan Tuhan. Kita akan dekat dengan siapa kita menyembah, dengan siapa yang kita andalkan, dengan siapa yang kita percayai dan kita kagumi. Pada saat kita menyembah, tahukah saudara, kita akan serupa segambar dengan apa yang kita sembah. Karena Tuhan Yesuslah Juru Selamat kita, pusat penyembahan kita. Oleh sebab itu mari kita terus menguduskan diri kita. Kita masuk di dalam pujian penyembahan. Dan hati kita, pikiran roh kita dibersihkan dari setiap keletihan, dari setiap dunia, dari setiap hal-hal yang tidak baik. Maka hati kita semakin melekat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mungkin dulu kita mengasihi yang lain, mungkin kita mengasihi anak, mengasihi harta, mungkin kita mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Tapi biarlah kita bertobat, biarlah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dia yang terutama dan terutama dalam hidup kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Barang siapa yang melekat hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal, melampaui segala keadaan, masalahmu melampaui dunia ini. Karena sukacita yang dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan tidak pernah dunia berikan. Tapi hanya Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Haleluya. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalanmu yang sukar ini, aku mengasihi Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku mau menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya Dia cintaku. Biar kasih akan Engkau mengalir, biar kasih kepadamu semakin melimpah-limpah dalam hati kami Tuhan. Sikara labaya labaya labaya, sikara bahara bakata kuria labaya shekara da 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 da, siki anara moya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ya ralabaya sikaralabaya labaya, sikarata karalabaya sandaralaba koralabaya shikaralabaya labaya rabaya rabapapapapapa. Hiaralabalabaya shikididididididi, sikaralamo rialabaya shakaralabapapapapa. Hiaralamaya say glory, glory, hallelujah. Kau yang kami kasihi, Tuhan, ya cinta akan Engkau membakar hati kami selalu, dan pengenalan akan Engkau kau bukakan lebih dalam lagi, hingga kami tahu kepada siapa kami percaya, kepada siapa kami berharap, hanya padamu Tuhan. Haleluya, Kau hadir di sini Tuhan. Pada saat kami datang menyembah-Mu, Kau ada di sini Tuhan. Kami rindukan terus bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan. Jamah hati kami setiap kami Bapa lawat. Kembalikan kami pada kasih yang mula-mula. Kembalikan kami on fire, menyala-nyala, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Jangan biarkan hati kami jauh daripada-Mu. Jangan biarkan segala masalah pergumulan apapun membuat kami tawar hati, kecewa dan lemah. Tapi saatnya kami lebih dalam lagi mencari Tuhan, sumber kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu yang sempurna itu mengalir Tuhan dalam hidup kami selalu, dan api Roh Kudus selalu menyala-nyala. Kami mau menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang menyediakan minyak api Roh Kudus terus menyala-nyala sampai kedatangan-Mu Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir dalam kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu.
Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Yaralabaya sandaralabaya. Sikaralaba kata korobo shakara papa papa papa. Hiaralabaya shakara labalabalabaya shakara papa papa papa. Hiaralabaya sandarala korobo shakara da. Tidak ada lagi kesuam-suaman dalam roh kami Bapa. Roh kami perkuat dengan firman dan kuasa Roh Kudus mengalir saat ini. Jika ada yang lemah, ada yang putus asa, ada yang kecewa, ada yang tawar hati kepada Tuhan saat ini Tuhan, kami break semuanya Bapa. Kami hancurkan Tuhan semua hal kesuaman apapun juga. Kami ambil hati yang baru, urapan yang baru mengalir pada kami sehingga kami kokoh kuat dalam iman percaya kami padamu. Roh kami menyala-nyala, hati kami terus melekat padamu Tuhan, dan tidak pernah tergoyahkan. Jangan ada jarak dengan Tuhan, tapi melekat. Tuhan bilang Kau di dalamku, ku di dalammu. Roh Kudus jamah selidiki setiap hati yang menonton YouTube pas agape ini Tuhan. Ada kasih agape, ada kasih Tuhan yang disalurkan, dibagikan Tuhan. Biarlah kasih yang kekal itu Kau berikan bagi kami Bapa. Pada saat kami melekat kepada Engkau, erat kepada Engkau Tuhan, maka kami terus ada aliran-aliran surgawi dari kehidupan-Mu mengalir dari tahta-Mu, dari ruang maha kudus-Mu Bapa. Pada saat kami datang menyembah-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, kami boleh rasakan ada Kau perbaharui hati kami, roh kami Bapa. Dari setiap keletihan dalam hidup ini, dari setiap beban-beban berat apapun Tuhan, bersama Tuhan kami bisa lewati semuanya. Bersama Tuhan kami mampu menjalani semuanya. Korabaya shandarai da kamrai da kamrai da kamrai da. Sikenata korobo sikidi di 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 di. Shikara baba baba baba, biar cinta akan Tuhan terus membakar, menyala-nyala. Sampai tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kekurangan, kemiskinan, masalah, apapun juga, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Atau kesuksesan, kekayaan, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Sehingga kami tahu Tuhan sudah melewati api pengujian-Mu Bapa. Sehingga kami tahu seperti Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dan kekenyangan, aku tahu apa itu artinya kelaparan, aku tahu apa saatnya direndahkan, dinolkan hidup kami. Aku tahu apa itu artinya kelimpahan, kekayaan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada satupun Tuhan yang dapat menjadikan kami ada jarak dengan Tuhan. Tapi kami terus melekat erat, menyatu di dalam Roh-Mu. Kau di dalam kami di dalam Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup ini Tuhan
berjalan bersama Engkau Tuhan, bisa melewati semuanya dengan baik. Kami bisa melewati lembah-lembah kami bisa melewati gunung-gunung kami. Engkau ratakan setiap jalan hidup kami Bapa. Engkau luruskan hati kami Tuhan, hingga kami punya hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami Bapa. Berilah roh hikmat, roh pengertian, supaya kami boleh Tuhan mengerti isi hati-Mu Bapa lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Kau yang selalu perbaharui kami Bapa. Pada saat kami datang menyembah, berdoa, memuji, pada saat kami boleh membaca kebenaran-kebenaran firman-Mu, itulah yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan saudara. Saya sangat mengucap syukur atas semua anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Seringkali dalam pujian penyembahan kita dengan segenap hati kita masih bisa bercucuran air mata ya, karena kita boleh merasakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita camkan, kita ingat ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan. Kitalah hati kita yang seringkali condong ke hal-hal yang lain selain dari Tuhan. Ada banyak kali manusia ini menduakan Tuhan ya, maksudnya melebihi, mengasihi yang lain lebih dari Tuhan. Tuhan gak mau, karena Tuhan bilang dalam 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain di hadapanku ya, jangan ada hal-hal yang melampaui Tuhan yang kita kasihi. Jadi kita pesan Tuhan pada hari ini, kita mau lebih lagi mengenal Tuhan, sehingga kita bisa mencintai Tuhan. Saya juga mungkin belum begitu mendalam ya untuk pengenalan akan Allah, untuk mengerti Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi kita ada satu kerinduan ya, ada satu tindakan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga iman kita kokoh kuat. Ya, jangan kita jadi orang Kristen udah percaya Yesus, dibaptis, udah gak ada apa-apanya, gak ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan atau mengenal Tuhan. Saudara akan terus kanak-kanak rohani. Dan iblis itu pada waktu saudara percaya Yesus, saya percaya Yesus sungguh-sungguh, itu iblis berkeliling untuk mencari celah, untuk mencari saatnya kita lengah, ya, saatnya kita tawar hati, saatnya kita lemah dan kecewa. Nah, itu iblis akan datang untuk mengambil, merebut, ya, mencuri jiwa kita yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Jadi kita berjaga-jaga terus, condongkan hati ke Tuhan, lebih dalam lagi. Saya juga kadang minta inspirasi Tuhan nih untuk pesan Tuhan apa ya. Seringkali agak lambat ya, harusnya ini sudah hari ke berapa ya ini ya. Karena tanggal 15 ini kita selesai doa puasa 40 hari, semampu kita untuk menjalaninya dengan sukacita, jangan jadi beban ya doa puasa ini. Tapi dari satu kerinduan kita untuk mencari Tuhan lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, maka akan dibukakan rahasia-rahasia. Beberapa waktu lalu juga saya diberikan mimpi dan penglihatan yang agak aneh, tapi saya belum share dulu ya, karena aku pikir apa buat keluarga atau buat umum. Tapi saya doakanlah supaya mungkin ini ada maknanya, ada artinya. Tuhan belum singkapkan apa, tapi saya percaya ya, pada saat kita mengambil doa puasa itu Tuhan seringkali berbicara ya, baik melalui mimpi, penglihatan, atau melalui firman ya, atau ada hal-hal yang nanti kita tak terduga ya, mungkin ada pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan hati dulu deh yang Tuhan inginkan ya. Hati yang jahat, hati yang masih menyimpan sampah-sampah, kita buang, kita bereskan, kita adakan pembersihan ya dari pikiran yang tidak benar, selaras dengan firman. Hati juga harus semakin air kehidupan kita murni, jernih, sehingga pada waktu Roh Kudus berbicara, kita bisa menangkap ya satu frekuensi, satu channel dengan Tuhan. Ya seringkali kita bingung, kenapa?
Karena kita jauh dari Tuhan, tidak dekat sama Tuhan. Hati kita nggak melekat sama Tuhan. Jadi mengalami masalah, udah panik, ya, udah stres, udah marah, udah bingung, bimbang, ya, udah takut, udah nangis, udah jejengkingan, ya, berdoa. Kadang manusia kalau udah dalam masalah, kejepit, nggak tahu harus berbuat apa. Nah, saatnya mencari Tuhan. Memang betul mencari Tuhan, tapi jangan ada masalah baru cari Tuhan. Ya saudaraku, seringkali manusia gitu. Makanya Tuhan izinkan masalah supaya engkau cari Tuhan. Supaya engkau ngandelin Tuhan. Ya, bersungguh-sungguh lebih dekat sama Tuhan. Seringkali dalam zona nyaman, ya, enak, banyak uang, semua sehat, gak ada masalah. Seringkali lupa, ya, lupa sama Tuhan, gak mencari Tuhan. Tapi pada saat masalah datang, apalagi yang berat-berat, ya, barulah manusia ini mencari Tuhan. Jadi kita jangan seperti itu, ya. Jadi kita belajar dari dulu sampai sekarang ini, kita belajar hidup kita ini untuk mau dididik Tuhan, ya. Susah senang muji Tuhan. Nggak gampang loh pada saat kita, ya saya sih kalau ada masalah saya bisa main gitar, saya nangis, saya berdoa, ya. Mencurahkan kesedihan, kepenatan, keletihan, ya, mungkin dalam masalah keluarga, pelayanan, pekerjaan, apapun kita bawa ke Tuhan. Nah, itulah Tuhan kasih kita kekuatan baru, sukacita baru, ya, tanpa terasa loh di alam roh itu Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan damai, ya, yang ekstra lagi Tuhan berikan jalan keluar, ya saudaraku. Tiba-tiba Tuhan berikan mujizat, ya, karena kita percaya Tuhan kita itu penuh dengan mujizat karena Dia Tuhan yang ajaib, maha kuasa, ya. Jadi kita percayalah, pokoknya kalau hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan itu enak, hati damai, tentram, ya. Apa-apa pelariannya Tuhan. Karena Tuhan kan gunung batu yang teguh, ya, tempat kita berlari, tempat kita bernaung, berlindung. Jadi kalau ada masalah apa-apa, ya kita bawa dalam doa. Ada hal apapun, misalnya ada sukacita, ada hal-hal yang membuat kita bahagia, kita juga datang kepada Tuhan bersyukur, ya. Nggak hanya susah doang cari Tuhan, jadi susah senang, kita tetap melekat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ya. Kan itu enak, nyaman, ya saudaraku. Puji nama Tuhan, ini ada satu firman yang Tuhan ingatkan, ya. Seringkali saya juga cari inspirasi Roh Kudus, Tuhan, kamu mau berbicara apa untuk 40 hari ini, ya, karena kita juga kadang kalau nggak ada inspirasi Roh Kudus, ya udah nggak ada apa-apa. Tapi pada waktu Tuhan ingatkan, ayo kamu bawa hal ini, ya, firman ini, ya, baru kita dapat inspirasi Roh Kudus, baru saya bikin video, saudara. Puji nama Tuhan, kita ambil di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14, jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala perbuatanmu, pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, ya, dari mulut Tuhan. Jadi saudara, hati-hati pada akhir zaman ini, jangan sampai rohani kita suam-suam, rohani kita apalagi dingin, ya, jauh dari Tuhan. Ya, kenapa kita cari masalahnya, sumbernya, kenapa bisa dingin, kenapa bisa suam-suam, ya. Seringkali karena saya perhatikan dan saya juga pernah mengalami, kenapa kita dingin sama Tuhan, kenapa kita suam-suam sama Tuhan, karena ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Yang doa-doa kita, kok Tuhan belum jawab, ya, mana Tuhan, di mana Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Akhirnya Tuhan gak jawab-jawab, bisa dingin, bisa suam, padam malah api Roh Kudus dalam kita. Jadi kita harus, bagaimana caranya supaya kita tetap menyala-nyala, supaya kita tetap on fire, ya. Jadi kita harus bisa membedakan, kita bisa mencari solusi, kita bisa menentukan hidup kita, hati kita mau dingin, mau kecewa, mau gak Tuhan-Tuhanan lagi, akhirnya terhilang, bisa. Tapi kita atau mau jadi 5 gadis yang bijaksana, yang mau terus menjaga apinya, terus menyala-nyala, ya, terus, ya, setia dalam susah senang, dan dalam keadaan miskin kaya, setia sama Tuhan. Itulah roh kita terus menyala-nyala. Jadi saudara, kita bisa menilai atau
memperhatikan. Ada orang-orang seperti demikian. Misalkan dia melayani, tetap melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tetap bisa beribadah ke gereja, tapi sebetulnya udah dingin sama Tuhan. Karena jadi sebagai rutinitas, karena kamu anak Tuhan, karena kamu KTP Kristen, harus ke gereja. Nah itu bahaya sekali saudara. Jadi tanpa sadar, ya, nggak sadar bahwa hatinya makin lama makin jauh dari Tuhan. Padahal tubuh jasmaninya masih ke gereja, mungkin masih memberi persembahan, ya, masih dia datang ke satu ibadah, ya, tapi hatinya jauh, hatinya dingin sama Tuhan. Siapa yang mengerti, saudara? Siapa yang tahu kedalaman hati? Kan hanya Tuhan. Oleh sebab itu, kita dalam doa puasa ini cek and recheck, apakah hati kita udah dingin sama Tuhan? Mungkin ada kekecewaan yang kita simpan terhadap Tuhan, terhadap manusia. Mari kita lepaskan semuanya. Minta ampun sama Tuhan, ya. Jadi bereskan hati kita. Selama 40 hari kita bereskan hati kita. Apakah ada hati yang masih dingin sama Tuhan? Nggak mau deket Tuhan, nggak mau mencari Tuhan, nggak mau memuji Tuhan, menyembah, apalagi baca Alkitab, ngantuk setiap baca Alkitab. Ada orang bilang demikian, kalau baca Alkitab, Cimaria, saya sekali-kali ketiduran. Ya, dia cuci muka lah biar seger. Cari waktunya jangan saat mau tidur, ya. Atau bangun pagi, kalau saya lebih suka bangun pagi-pagi berdoa baca Alkitab, itu segar ya saudara, walaupun subuh-subuh gitu ya, kita cuci muka, gosok gigi, kita persiapkan diri kita, ya. Jadi kita nggak ngantuk pada saat baca firman, itu nggak ngantuk, ya. Jadi kita ayo ambil komitmen kesetiaan untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk melekatkan hati kita sama Tuhan. Dan saya bisa merasakan betapa nikmatnya dekat dengan Tuhan, ya. Tuhan itu lebih daripada seorang sahabat. Tuhan itu lebih dari seorang suami. Tuhan itu lebih dari seorang anak dalam kehidupan kita. Hati kita yang terdalam kita bisa curahkan sama Tuhan, ya, tanpa perlu meragu atau malu, ya, kita curahkan. Ya, nanti Tuhan berikan seperti dari atas kepala, seperti diguyur air es, ya, seperti ada sesuatu yang aliran-aliran kehidupan yang dari surga mengalir, ya, membuat kita ini tenang, sejuk. Dia punya iman percaya bahwa setiap masalah apapun pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada pertolongan Tuhan. Maka timbullah iman. Pada saat kita dekat Tuhan, pada saat kita baca firman, maka timbullah iman. Ya, saudara. Maka iman itu timbul dari mana? Adakah saudara pernah baca di firman Tuhan? Iman timbul dari penganiayaan dan dari pembacaan kitab suci. Jadi penganiayaan itu apa sih? Ya, dari masalah, ya, persoalan, tekanan hidup. Nah, itu menimbulkan kita dekat Tuhan, maka kita punya iman. Ya, oh iya, pasti ada solusi, dengan Tuhan ada jalan keluar. Maka iman itu akan timbul lewat penganiayaan juga, ya. Jadi saudara jangan buang masalah, maksudnya pengen segera-segera selesai, tetapi yang harus dibereskan lewat masalah ini hatiku apa, ya. Kadangkala masalah itu timbul karena proses hati. Jadi kita bereskan prosesnya, kita bereskan hati kitanya, maka masalahnya itu makin lama semakin kecil dan Tuhan kita semakin besar. Dulu saya juga yang dipikirin tuh masalah di hati, masalah pikiran, masalah terus. Kayaknya Tuhan tuh jauh sekali, ya, nggak nampak. Karena yang di depan mata kita memang masalah. Ya, anak-anak harus bayar sekolah, aku harus memberi mereka makan, listrik harus bayar, air pam harus bayar, beli beras harus, nggak ada uang, saudara. Jadi yang di depan kita memang masalah, ya saudara, tembok, ya. Tapi pada saat kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari Dia tuh dalam kedalaman, ya. Justru di dalam masalah itu kita lebih lagi dalam untuk mencari Tuhan. Ya, makanya ada proses kehidupan, masalah hidup itu bagus, ya. Kalau kita bisa diumpamakan, kalau kita mencari air nih, ya kan, ada satu pompa yang terus masuk untuk mencari kedalaman sampai batang air dia temukan. Ada yang 30 meter kah baru ketemu batang air di bawah tanah, atau 50 meter kah, itu ada tekanan, ya. Jadi ada penekanan untuk lebih dalam. Demikian juga hidup kita. Kalau nggak ada masalah, engkau tidak akan dalam dengan Tuhan. Tapi pada saat engkau punya masalah yang berat-berat dan engkau bisa melewati api pengujian itu, dan engkau jadi pemenang, itu beda.
Ya, beda sekali. Pujian penyembahan kita bisa lebih dalam. Hati kita, cinta kita sama Tuhan lebih dalam. Karena apa? Kita sudah mengalami Tuhan. Kita sudah melewati api pengujian. Ya, bersama Tuhan. Sekarang imannya apa? Susah senang terus ikut Tuhan, miskin kaya terus ikut Tuhan. Apapun juga rintangan apapun terus ikut Tuhan, dan hati tidak pernah jauh dari Tuhan lagi. Karena apa? Sudah melekat, sudah menyatu. Aku di dalammu, engkau di dalamku. Itu saudara. Ya, jadi jangan tengking masalah, jangan halau masalah, tapi biarlah lewat masalah engkau datang lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi kuat di dalam rohmu, dan engkau akan menemukan Tuhan. Seringkali Tuhan bersembunyi pada saat engkau mengalami masalah, tetapi Tuhan itu aneh, Dia suka ditemuin, Dia suka bersembunyi, dan Tuhan rindu kita untuk mencari Dia. Ya, ada kan ayatnya? Tuhan itu suka bersembunyi loh saudara. Sebab itu kita cari Dia sungguh-sungguh. Kita lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ya, maka ada ayatnya, carilah Tuhan selama engkau berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Dia dekat. Ya, jadi kita harus berseru, berdoa. Kan Dia hanya sejauh doa ya saudara. Puji nama Tuhan, biarlah pujian dan firman pada saat ini boleh menguatkan hati saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan ada melekat di hati kita.